Malam itu, aku duduk di tepi balkon. Tangan menggenggam mug kopi hangat, tapi rasanya dingin sampai ke tulang. Lampu jalan di luar berpendar samar, dan suara malam yang sepi terasa menekan. Pernah nggak kamu merasa semua yang kamu lakukan, semua usaha yang kamu curahkan, seperti hilang begitu saja? Bangun pagi, kerja keras, doa panjang malam-malam, tapi rezeki terasa diam di tempat. Rasanya seperti dunia menekan kamu ke sudut, dan kamu cuma bisa menatap langit gelap sambil bertanya, kenapa aku nggak pernah cukup? Aku menghela napas panjang, menatap kota yang redup dari balkon. Ada cahaya di kejauhan, tapi tak cukup untuk menembus gelapnya hatiku. Kadang aku merasa lelah, tapi lebih lelah lagi ketika melihat diri sendiri menunda mimpi karena takut gagal. Aku pernah begitu, terlalu keras pada diri sendiri, terlalu menuntut hidup sesuai bayangan sendiri. Padahal, rezeki itu bukan tentang cepat sampai atau terlihat oleh mata orang lain. Rezeki bisa datang diam-diam, lewat tangan teman, kesempatan kecil, atau bahkan senyum anak yang menenangkan hati. Malam itu aku mulai berbicara pada diri sendiri, seakan seorang teman lama sedang menenangkan aku. Kenapa semua terasa berat? Apakah aku terlalu lelah? Apakah aku layak mendapat rezeki? Aku menatap tangan sendiri, merasakan detak jantung, seakan menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Tapi lambat laun, aku menyadari jawaban itu bukan datang dari luar, tapi dari cara aku melihat dunia. Aku bisa memilih terus mengeluh, merasa gagal, menutup hati, atau bisa mencoba menyikapi setiap langkah dengan mental yang lebih kuat, hati yang ikhlas, dan pikiran yang tenang. Lampu balkon bergetar di terpa angin malam, dan aku menutup mata sejenak. Bayangan pekerjaan yang menumpuk, tanggung jawab keluarga, utang yang belum selesai, semua muncul bersamaan. Rasanya seperti menahan beban raksasa di pundak. Tapi aku tahu, menekan emosi sendiri hanya membuat hati semakin berat. Aku membuka mata, menatap langit gelap lagi dan mulai merasakan sesuatu yang halus tapi nyata. Ada ruang bagi rezeki, tapi hanya jika aku membuka hati, melepas sedikit ketakutan, dan menerima bahwa hidup kadang tidak sesuai rencana. Aku ingat malam-malam sebelumnya, ketika aku mencoba usaha kecil tapi takut gagal. Modal terbatas, rezeki belum datang, teman belum membantu, dan aku merasa sendirian. Setiap kali memikirkan itu, hati rasanya remuk. Tapi malam ini berbeda. Aku mencoba menata pikiran, menyadari bahwa setiap usaha, sekecil apapun, setiap doa adalah benih yang kelak akan berbuah. Rezeki tidak selalu datang cepat atau dalam bentuk yang besar. Kadang datang lewat senyum, ketenangan hati, atau kesempatan yang sebelumnya tak terlihat. Dialog batin terus mengalir. Kalau aku gagal, apakah aku terlalu lemah? Apakah aku pantas menyerah? Apakah rezeki ini memang bukan untukku? Jawaban yang muncul bukan kata-kata tegas, tapi sebuah kesadaran lembut. Rezeki datang ketika hati terbuka, ketika mental tetap kuat, dan ketika kita ikhlas menerima kenyataan tanpa menutup diri pada peluang. Aku mulai menulis di jurnal, mencatat setiap langkah, setiap doa, setiap usaha kecil. Aku menulis hingga tinta hampir habis, tapi hatiku terasa lebih lega. Aku menoleh sebentar ke balkon tetangga, melihat seorang ayah sedang menidurkan anaknya, sederhana tapi terlihat bahagia. Aku tersenyum tipis, sadar bahwa hidup tidak selalu soal materi atau kesuksesan yang terlihat. Rezeki bisa hadir dalam bentuk kebahagiaan sederhana, kesempatan membantu orang lain, atau ketenangan yang muncul di tengah kesulitan. Hal-hal itu adalah rezeki yang tak kalah berharga dari uang atau promosi kerja. Malam itu aku menutup mata, membiarkan bayangan kegagalan dan kekecewaan melintas. Aku membiarkan semua rasa takut hadir, semua rasa lelah dan sakit hati, lalu perlahan melepaskannya. Aku mulai merasakan ringan, walau masih ada sisa rasa lelah. Aku menyadari bahwa setiap langkah sekecil apapun adalah bagian dari proses membuka rezeki. Setiap usaha yang tulus, meski belum terlihat hasilnya, memiliki nilai dan potensi untuk membuahkan sesuatu di waktu yang tepat. Aku menata ulang pandanganku, jangan menunggu rezeki datang persis sesuai rencana. Jangan menuntut hidup sempurna, tapi biarkan hati dan pikiran terbuka. Aku bisa berharap tanpa terbebani, berdoa tanpa tekanan, dan menjalani hari dengan langkah lebih ringan. Aku membayangkan teman-teman yang hidupnya sederhana tapi bahagia. Mereka bekerja keras, tetap berharap, tapi tidak menuntut hidup sesuai bayangan mereka. Dari situ aku belajar bahwa ikhlas yang benar bukan diam pasrah,
Tapi tetap berusaha sambil membuka hati bagi rezeki yang datang tak terduga sangat berarti. Aku menatap secangkir kopi di tangan, uapnya naik pelan, menenangkan hati. Kadang aku merasa dunia terlalu kejam, tapi aku sadar bahwa ikhlasan yang salah justru membuat hidup terasa lebih berat. Mengikat emosi, menahan rasa lelah, menutup hati pada peluang. Sebaliknya, ikhlas yang benar membuat mental lebih kuat, membuka hati dan memberi ruang bagi rezeki untuk mengalir. Aku menarik napas panjang lagi, menatap lampu kota yang redup. Setiap rumah, setiap lampu, seperti memberi pelajaran. Hidup bukan tentang cepat sampai atau terlihat sukses, tapi tentang berjalan dengan hati yang tenang, pikiran ringan, dan kesiapan menerima rezeki dalam bentuk apapun. Aku tersenyum tipis, merasakan malam lebih hangat dari sebelumnya, meski dingin menerpa tubuh. Malam itu, aku duduk sendiri di teras rumah. Lampu jalan berpendar lembut, menciptakan bayangan tipis di halaman. Angin malam menyapu wajahku dengan dingin yang menenangkan. Aku menarik napas dalam, menutup mata sejenak, membiarkan pikiran melayang ke segala hal yang sudah kulalui. Beberapa bulan terakhir terasa begitu berat. Aku lelah, sering merasa gagal, dan kadang bertanya-tanya, kenapa rezeki seolah menutup pintu? Padahal aku sudah berusaha. Aku menatap gelapnya langit, melihat bintang-bintang yang berpendar samar. Rasanya seperti mereka menatapku, seakan berkata, hidup ini bukan tentang cepat sampai, tapi tentang bagaimana kamu melangkah. Aku tersenyum tipis. Selama ini aku selalu menuntut hidup sesuai rencana, berharap setiap usaha langsung membuahkan hasil, menekan diri sendiri ketika gagal. Tapi malam itu aku menyadari, semua beban itu kubawa sendiri, tanpa memberi ruang untuk hati bernafas. Aku membuka jurnal yang sudah lama kutinggalkan. Pena meluncur perlahan, mencatat setiap usaha kecil, setiap doa, setiap harapan yang selama ini kualirkan ke alam semesta. Aku mulai memahami bahwa rizki tidak selalu datang dalam bentuk uang, pekerjaan, atau kesempatan besar. Kadang rizki hadir sebagai ketenangan hati setelah hari yang melelahkan, kata-kata teman yang menenangkan, atau senyum anak yang membuat semua lelah seketika hilang. Aku berbicara pada diri sendiri, seolah aku sedang berbicara dengan seorang teman lama. Kalau semua terasa berat, apa yang bisa kulakukan untuk meringankannya? Bagaimana aku membuka hati agar rizki yang belum terlihat bisa datang? Jawaban itu tidak muncul sebagai kata-kata ajaib, tapi sebagai kesadaran sederhana. Aku bisa memilih untuk tetap mengeluh dan menutup hati, atau memilih untuk menata pikiran, menjaga mental tetap kuat, dan melangkah dengan hati ikhlas. Malam itu aku membiarkan semua kenangan gagal dan rasa kecewa melintas. Semua rasa takut, sakit hati, dan lelah hadir sebentar. Lalu kuterima dan kutinggalkan perlahan. Aku menata ulang perspektif. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari proses membuka rizki. Usaha yang tulus, meskipun saat ini tidak terlihat hasilnya, adalah benih yang suatu saat akan berbuah. Aku belajar menaruh harapan tanpa menuntut, berdoa tanpa terbebani, dan menjalani hari dengan hati lebih ringan. Aku mulai memikirkan teman-teman yang hidupnya sederhana. Mereka tidak kaya, tidak selalu sukses di mata orang lain, tapi selalu tampak bahagia. Mereka bekerja keras, tetap berharap, tapi tidak menuntut hidup harus persis sesuai bayangan mereka. Mereka menerima keadaan, tapi membuka diri untuk rizki yang datang tak terduga. Dari mereka aku belajar bahwa ikhlas yang benar bukan diam pasrah, tapi tetap berusaha, tetap berharap, sambil menerima kenyataan tanpa menutup hati. Aku teringat ketika mencoba peluang usaha kecil beberapa waktu lalu. Modal terbatas, takut gagal, khawatir rizki tidak akan datang. Tapi aku melangkah dengan hati tenang, menerima hasil apapun dengan ikhlas. Perlahan usaha itu berkembang, pelanggan datang, ada teman yang membantu, dan aku menyadari bahwa rizki tidak selalu terlihat dari awal. Keberanian untuk terus berusaha sambil menjaga mental adalah kunci untuk melihat rizki yang sebelumnya tersembunyi. Dialog batin malam itu semakin intens. Kalau aku gagal, apakah itu berarti aku tidak cukup berusaha? Apakah aku harus menyerah? Apakah aku pantas menerima rizki? Jawaban yang muncul bukan berupa kata-kata berat, tapi kesadaran sederhana. Rizki datang ketika hati terbuka, mental stabil, dan kita menjalani hidup dengan ikhlas yang benar. Gagal bukan akhir, tapi guru yang mengajarkan kesabaran, konsistensi, dan kepercayaan pada proses. Aku kembali menulis di jurnal. Setiap hal kecil yang kulakukan dicatat, menolong rekan kerja,
menenangkan anak yang sekut malam, menyisihkan sedikit penghasilan untuk tabungan, tersenyum pada tetangga yang sedang kesulitan. Hal-hal kecil itu terasa sepele, tapi perlahan membentuk mental lebih tenang, hati lebih ikhlas, dan pikiran lebih terbuka untuk rezeki yang datang melalui cara tak terduga. Aku mulai menghargai proses. Tidak semua hasil harus besar, tapi setiap usaha yang tulus memiliki makna. Saat menolong teman atau keluarga, aku melihat bahwa rezeki bisa datang sebagai ketenangan hati, kesempatan belajar, atau hubungan yang menguatkan. Sama berharganya dengan materi atau kesuksesan karir. Malam itu aku menyadari satu hal penting. Hidup bukan soal menunggu sempurna. Hidup adalah belajar menata pikiran, menerima kenyataan, dan tetap membuka hati untuk hal-hal baik yang datang. Aku tersadar ikhlas yang salah dulu membuat hidup terasa berat karena menahan emosi, menekan diri sendiri, dan terlalu fokus pada hasil. Sedangkan ikhlas yang benar membebaskan, meringankan hati, dan membuka pintu rezeki. Aku membayangkan masa depan dengan perspektif baru. Tidak lagi menuntut rezeki datang persis sesuai keinginan, tapi menerima bentuk apapun yang diberikan. Aku belajar bersyukur atas hal kecil, karena semuanya bagian dari rezeki yang membuat hidup bermakna. Aku mulai merasakan perbedaan. Malam lebih tenang, tidur lebih nyenyak, langkah di pagi hari lebih ringan. Di saat itu aku menyadari, hidup adalah perjalanan. Setiap langkah, sekecil apapun, memiliki makna. Gagal adalah guru, rezeki datang dari arah tak terduga, dan ikhlas yang benar adalah kunci untuk menikmati perjalanan itu. Aku tersenyum, membiarkan angin malam menyapu wajahku dan berkata dalam hati, hidup ini indah meski berat. Rezeki datang pada waktunya, dan ikhlas adalah kuncinya. Perjalanan ini tidak berhenti malam itu. Masih ada tantangan, rasa takut, dan kegagalan yang menunggu. Tapi sekarang, aku lebih siap. Mental yang kuat, hati ikhlas, dan pikiran tenang adalah fondasi menghadapi hidup. Aku belajar berjalan dengan sabar, menerima setiap detik, dan tetap membuka diri untuk rezeki yang datang sekecil atau sebesar apapun. Aku menutup mata, menarik napas panjang, tersenyum. Semua rasa lelah, takut, dan kekecewaan perlahan terasa ringan. Ikhlas yang benar membuka hati, menenangkan pikiran, dan membuat hidup lebih bermakna. Rezeki dalam bentuk apapun akan datang pada waktunya, selama kita terus berusaha, berharap, dan menerima kenyataan tanpa menutup hati. Aku menatap bintang di langit, merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan. Hidup bukan soal cepat sampai atau sukses besar, tapi siapa yang mampu berjalan dengan hati tenang, pikiran ringan, dan ikhlas sejati. Saat kita mencapai itu, semua yang berat perlahan berubah menjadi ringan. Semua yang sulit membuka pintu rezeki. Semua yang tampak tidak bermakna menjadi bermakna. Aku menutup bab 3 dengan pesan pada diri sendiri dan siapapun yang mendengar. Tarik napas dalam-dalam. Rasakan beban itu sejenak. Lalu lepaskan. Hidup memiliki cara sendiri untuk menunjukkan bahwa setiap usaha, doa, dan keikhlasan tulus akan menemukan jalannya. Kadang kita harus tersandung, jatuh, merasa lelah, baru sadar bahwa jalan yang benar tidak selalu lurus, tapi selalu ada arah. Dan percayalah, saat kita berjalan dengan ikhlas yang benar, rezeki akan datang, bahkan melalui cara yang tidak pernah kita duga. Tidak ada garis jelas yang menandai kapan semuanya mulai berubah. Perubahannya terlalu halus untuk disebut titik balik, tapi cukup nyata untuk dirasakan. Dia tidak tiba-tiba kaya, tidak juga langsung bebas dari masalah. Tapi ada satu hal yang jelas, hidupnya tidak lagi terasa menekan seperti dulu. Dengan hati yang lebih tenang, dia mulai lebih peka terhadap dirinya sendiri. Dia tahu kapan harus mendorong diri dan kapan harus berhenti sejenak. Dulu, setiap rasa lelah dianggap tanda kegagalan. Sekarang, lelah hanya dianggap tanda bahwa dia manusia. Dan ketika manusia mengakui batasnya, justru disitulah kekuatannya tumbuh. Perlahan, hubungan dengan rezeki pun berubah. Dia tidak lagi melihat uang sebagai musuh yang harus dikejar mati-matian, atau sebagai penyelamat yang menentukan harga dirinya. Uang menjadi alat, bukan tujuan. Sesuatu yang penting, tapi tidak lagi menakutkan. Ketika rasa takut berkurang, cara dia mengelola rezeki pun membaik. Dia mulai lebih bijak menggunakan apa yang ada. Tidak berlebihan saat mendapat, tidak panik saat kurang. Dari situ muncul rasa cukup yang sebelumnya asing. Rasa cukup bukan berarti puas tanpa mimpi, tapi puas tanpa iri. Dan dari rasa cukup itu, syukur tumbuh dengan sendirinya.
Menariknya, ketika syukur mulai terasa nyata, pintu-pintu kecil yang dulu tak terlihat mulai terbuka. Bukan peluang besar yang langsung mengubah hidup, tapi kesempatan sederhana yang konsisten. Pekerjaan kecil yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, relasi yang terjalin dengan niat baik, kepercayaan yang tumbuh karena sikap yang lebih tenang dan jujur. Dia mulai menyadari, rezeki sering datang lewat manusia lain, dan manusia cenderung nyaman dengan orang yang tenang, bukan yang penuh tekanan. Ketika dia tidak lagi memancarkan kegelisahan, orang-orang pun lebih mudah percaya. Dari situlah aliran rezeki bergerak dengan cara yang lebih alami. Ada hari-hari di mana hasil tidak sesuai harapan. Tapi sekarang, kekecewaan tidak lagi berubah menjadi keputusasaan. Dia tahu, kegagalan bukan penolakan selamanya. Kadang hanya penundaan, kadang hanya pengalihan. Dan kepercayaan itu membuatnya tidak berhenti di satu titik. Dia juga mulai melihat masa lalu dengan sudut pandang baru. Semua kegagalan, semua kekurangan, semua penantian panjang ternyata tidak sia-sia. Semua itu melatih kesabaran, menguatkan mental, dan membersihkan niat. Kalau semua keinginannya dulu langsung terkabul, mungkin hatinya tidak akan pernah belajar tenang. Di titik ini, dia benar-benar paham bahwa menyerah dan tenang adalah dua hal yang berbeda. Menyerah berarti berhenti berharap, tenang berarti berharap tanpa gelisah. Dan di antara keduanya, jaraknya jauh sekali. Karena orang yang tenang masih berjalan, hanya saja dengan langkah yang lebih sadar. Rezeki pun datang dengan cara yang lebih ramah. Tidak selalu besar, tapi terasa cukup. Tidak selalu cepat, tapi tepat waktu. Dan yang paling penting, tidak lagi membuat hatinya sempit. Dia bisa menikmati hasil tanpa rasa bersalah, bisa berbagi tanpa takut kekurangan. Karena di dalam dirinya sudah tertanam keyakinan bahwa rezeki tidak pernah benar-benar habis untuk orang yang percaya. Di akhir perjalanannya sejauh ini, dia mengerti satu hal sederhana yang dulu sulit diterima. Hidup tidak butuh kita untuk terus tegang agar berjalan. Justru ketika kita berhenti memaksa, hidup menemukan ritmenya sendiri. Dan di ritme itulah, rezeki mengalir lebih jujur. Kalau hari ini kamu sedang berada di fase lelah, merasa usaha belum terlihat hasilnya, mungkin bukan usahanya yang perlu ditambah. Mungkin yang perlu dilonggarkan adalah hatinya. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memberi ruang. Karena tenang bukan berarti kalah, tenang bukan berarti berhenti. Tenang adalah cara halus semesta memberitahu bahwa kamu sedang dibawa ke jalan rezeki yang lebih lapang dengan versi dirimu yang lebih siap. Dan ketika kamu sudah siap, rezeki akan tahu sendiri kemana harus datang.